Jadi ini, saudara-saudara, kalau bisa melihat dan bisa ditulis dalam sebuah karya tulis, namanya penelitian tindakan kelas. Ini contoh kasus yang terjadi di kelas. Coba saudara simak. Iksan, coba kamu buka soal nomor 3. Kolom 2A yang barusan kita baca bersama. Baca, Iksan. Halaman 36. Maya, jangan kamu bantu dia. Iksan, ayo kamu baca. Iksan, ayo kamu baca. Hurufnya menari-nari, Bu. Iksan, kalau kamu mau jadi badut, bukan sekarang waktunya. Ayo baca. Ibu, bapak, ibu, bapak, malu-maluin. Udah gede tapi nggak bisa baca. 2 tahun nggak naik kelas. 3 kelas. 3 kelas. Iksan, maju kamu ke depan. Mana tangan kamu? Bukan yang ini. Berani kamu buat gaduh di kelas saya. Keluar kamu! Betul, siapa? Dari tayangan itu tadi, saudara bisa mengambil sebuah hikmah pembelajaran di kelas. Ditunjuk dari gurunya bagaimana, metode yang dipakai seperti apa, kemudian kondisi deteksi awal peserta didiknya seperti apa juga. Nah ini nih hal yang penting. Ini, Resen, silakan Stevi. Baik, terima kasih Pak. Kalau yang saya lihat dari video tadi itu, kalau pendapat saya guru belum memposisikan posisi kontrol guru akan bertindak sebagai apa dia di dalam kelas itu Pak. Ya, yang dia lakukan hanya fokus pada marah-marah, kemudian membentak-bentak. Tidak ada, kalau saya lihat gurunya itu bukan menuntun Pak. Bukan menuntun, hanya fokus dalam materi saja. Dan guru juga tidak menggunakan 5 posisi kontrol guru, yaitu guru sebagai seorang manajer. Tapi di situ saya lihat guru hanya sebagai seorang penghukum. Begitu, Pak. Oke, itu komentarnya Stevi ya. Gimana yang lainnya? Jadi pembelajaran yang seperti itu, murid bukan objek di situ, tapi subjek. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah asesmen. Asesmen bisa saja yang kognitif atau yang non kognitif di situ. Yang diberdayakan untuk mengetahui bagaimana guru itu siap bisa masuk di kelas dengan kondisi yang real. Gitu, saudara-saudara. Dan ini bisa dipakai sebagai bahan kajian, saudara-saudara, dengan terjadi seperti itu. Maka lakukanlah penelitian tindakan kelas, riset sederhana, kecil-kecilan. Nah, itu. Andaikan saudara kebetulan atau temannya atau saudara sendiri melaksanakan pembelajaran dan kemudian masih ditemui kendala-kendala, silakan dibikin sebuah riset sederhana, cari kendalanya, temukan solusinya. Jadilah sebuah penelitiannya. Jadi mata kuliah ini diharapkan saudara bisa menulis, gitu ya. Samping mengembangkan model-model pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatannya, saudara didesain supaya bisa mengadakan penelitian secara sederhana. Sederhana ya.
Terus berbeda lagi dengan yang ini. Itu tadi begitu ya. Berbeda lagi dengan yang ini. Bagaimana komentar saudara nanti? Ini bagus. Silahkan nanti dikoreksi lagi. Bagaimana dengan yang ini? Bagaimana dengan pembelajaran yang ini? Kita lihat. Itulah namamu yang selalu menjadi musuhku. Engkaulah yang bukan bernama Montag. Apakah Montag? Dia bukan bagian dari sebuah lengan, bukan kaki, bukan tangan, bukan wajah, bukan bagian dari seorang laki-laki. Mengapa bukan dengan nama lain? Apalah artinya sebuah nama? Sekuntum mawar akan sama harumnya walau dia diganti dengan nama lain. Begitu pula Romeo. Dia bisa dipanggil apa saja. Tidak, Romeo tidak akan mengurangi keutuhan dirinya. Dia bisa dipanggil dengan nama lain. Dia tetap utuh. Romeo tak berkurang. Buanglah Romeo yang bukan bagian apapun dari dirinya. Sebagai gantinya, ambillah diriku. Oke. Ini bagaimana metode dipakai, saudara-saudara? Menurut saudara bagaimana ini? Bisa dinikmati metode yang digunakan oleh gurunya? Bisa, Pak. Anak-anak situ saya lihat sudah fokus dari awal gurunya masuk di dalam kelas, kemudian gurunya baca puisi. Menarik ya? Iya, Pak. Jadi begitu. Jadi gaya-gaya seperti itu. Menarik, menyenangkan. Sehingga saudara bisa mengoperasi. Oh, berarti metode yang kira-kira disukai oleh anak-anak seperti apa. Nah, itu caranya saudara-saudara untuk mendesain sebuah karya tulis yang ada di kelas. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki pembelajaran saudara-saudara di kelas. Paham ya saudara-saudara ya dari sini ya? Paham, Pak. Ada lagi yang mau berkomentar tentang ini? Ada dampak yang perlu dikaji dalam aktivitas yang pembelajaran yang tadi ini. Ya namanya pembelajaran pasti ada saja yang namanya kelemahan di situ. Di sini ini tadi kan belum tuntas. Ini kita lihat di situ lanjutannya dari tadi. Setelah begitu kan senang anak-anak akhirnya berkreasi. Tapi juga ada saja titik lemahnya di situ. Kita lihat dari sini tadi ya. Di sini kelas dibuka. Ciptakan suasana pertunjukan. Nah, itu. Oke, Luna. Dari sini lanjutannya itu. Cerpen ini terinspirasi dari sosok seseorang. Merix. Minggu yang cerah di bulan Desember. Untuk kesekian kalinya, aku melihat wajah itu. Di poster bioskop sebuah mall. Suatu hari di antara 14 hari kedatanganku, Bella temanku yang pernah memergokiku sedang diam di bawah poster itu menghampiriku dan bicara padaku. Pian, lu suka atau bego sih? Atau bego itu sama dengan cinta? Gue kaget. Belum sempet gue bereaksi, Bella udah nyerocos dengan kata-katanya. Luna, ada apa, Bian? Gue gak mau deh jatuh cinta kalau jadinya bego kayak lo. Lo bisa cerpen gue? Dasar reptol! Bener juga kata Bella. Luna, what the? Kemari.
Ikut saya. Bagaimana? Menarik? Menarik sekali, Pak. Ini sisi-sisi pembelajaran. Di satu sisi ada yang positif, di satu sisi negatif. Makanya secara simultan kita harus secara penuh fokus dalam menghadapi anak. Kalau kita menggunakan metode yang kira-kira bisa menggugah anak-anak itu berkreasi bebas, ada satu hal yang harus kita perhatikan di situ. Bagaimana pekerjaan anak-anak itu? Apakah dia kerjakan sendiri? Ya, seperti tadi kan kesalahannya mau membaca pekerjaannya temannya. Makanya, saudara-saudara kalau mau memberikan tugas, periksa dong tugas itu. Sehingga tahu itu sisi kelemahannya. Saudara ya, sehingga kalau saudara mendesain sebuah penelitian, karya tulis ilmiah yang berupa penelitian tindakan kelas harus benar-benar dikaji dengan baik, prosedurnya dengan benar, sehingga terjadilah sebuah karya yang bagus dan orisinil. Ada komentar? Silakan. Dari sini. Saudara-saudara sebagai mahasiswa pasca sarjana yang nanti arahnya di samping saudara-saudara bisa memberikan stimulus kepada teman-teman guru yang lain, saudara harus bisa juga mengapresiasi diri, mengeksplor, bisa juga menjadi contoh yang lain untuk berkarya. Gitu, saudara, ya. Gitu. Paham ya, saudara ya? Sekarang kita lihat